Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Papua tetapkan 3 tersangka kasus korupsi miliaran rupiah dana penjamin mutu pendidikan. Warga sekitar Sungai Maro, Kabupaten Merauke digegerkan dengan penemuan jasad pria. Buntut kecelakaan yang tewaskan 2 warga. Keluarga korban kecelakaan di Kampung Buti, Kabupaten Merauke, blokade jalan raya. Warga di sekitar Sungai Maro, Kabupaten Merauke geger dengan sesosok mayat pria yang mengapung di Sungai Maro pada hari Sabtu. Mayat teridentifikasi bernama Said, berusia 55 tahun dan tinggal di Jalan Kuprik, Merauke. Mayat masih mengenakan celana pendek dan langsung dievakuasi tim gabungan SAR dan langsung membawanya ke kamar jenazah RSUD Merauke. Diketahuinya identitas korban diperkuat pengakuan keluarga korban yang sebelumnya melapor ke polisi karena korban tidak pulang ke rumah sejak sehari sebelumnya. Tadi kemarin masih sholat sama saya. Sholat isya masih malam. Iya, Rabu malam masih sholat. Rabu kah? Selasa. Rabu malam berarti ya. Rabu malam. Masih ketemu di masjid. Iya, sama-sama masjid ini. Beliau masih ada di masjid. Maghrib masih ada maghrib. Sisanya tidak. Maghrib dia. Terus udah berapa hari dicari? Udah berapa hari dicari? Satu hari. Kemarin saja kemarin. Dicari itu ya. Kemarin tidak ada. Iya, kemarin ini hari saja. Memang ada riwayat sakitnya dia. Kalau pernah di rumah sakit sini, sakitnya ada. Usai proses identifikasi, jasad Said kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Polisi belum memberikan keterangan tentang penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil visum rumah sakit. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembagian bantuan langsung tunai di Merauke, Papua Selatan kerap ramai dengan warga. Seperti yang terlihat di kantor pos Merauke pada hari Sabtu. Sejak subuh, ratusan warga, khususnya ibu rumah tangga sudah antre untuk mendapatkan bantuan, padahal pembagian bantuan baru dilaksanakan pukul 9 pagi. Selain harus mengantre lama, cuaca yang panas juga mulai membuat emosi sebagian warga. Akhirnya sebagian ibu rumah tangga mulai emosi dan terlibat adu mulut. Spadem. Ini dari jam berapa datang? Jam 5 sampai jam 9 baru mulai ini ya? Iya, ini baru pertama dapat kah atau sudah sering dapat? Ini yang kedua. Yang kedua ini ya? Belum dapat ya? Ibu punya mau bagaimana? Ini kan lama menunggu ya? Supaya bagaimana? Bisa pulang cepat. Terlalu lama kah? Tinggal di mana? Payung, RT berapa? RT 23. Oke, Ibu dari jam berapa tadi di sini antri? Sudah dari jam 6. Jam 6 sampai jam berapa? 9 baru mulai tadi ya? Sekarang sampai sudah jam 9. Sudah capek juga ya? Sudah capek. Panas lagi? Panas. Nah, Ibu punya mau bagaimana Ibu? Ya. Maunya bagaimana? Harus cepat. Kita kan bisa aktivitas yang lain lagi toh. Masalah lainnya adalah jumlah petugas dan tenda yang terbatas. Penerima bantuan langsung tunai untuk hari pertama sekitar 6.000 orang. Mereka berasal dari 4 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Merauke. Kita melayani untuk dalam kota Merauke ini 12 kelurahan, 4 kampung Pak. Jadi total KPM yang dilayani hari ini adalah 5.546 KPM. Ini jenis bantuan apa ini Pak yang diterima oleh warga ini? Jadi jenis bantuannya adalah sembako, penebalan sembako stimulus, dan PKH Pak. Jumlahnya berapa Pak per bulan? Kalau untuk sembako 200.000 per bulan, penebalan sembako stimulus 400.000 per 2 bulan. Per bulan. Dan PKH nominalnya 225.000 sampai dengan 3.900.000. Jadi penerima manfaat hari ini terimanya berapa totalnya itu? Dia bervariatif Pak. Ada yang terima PKH, ada yang PKH murni, ada yang terima sembako dan sembako.
Petugas kantor pos berjanji akan menambah tenda dan pengamanan agar proses pembagian BLT selanjutnya berjalan lebih tertib dan aman. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pasar murah bersubsidi bagi warga pesisir. Pasar murah bersubsidi digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika di 3 kampung pesisir, yaitu Ipaya, Paripi, dan Yaraya di Distrik Amar pada hari Jumat. Warga yang datang ke lokasi pasar murah diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP sebelum berbelanja. Hal ini dilakukan agar penyaluran barang subsidi benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Barang kebutuhan yang dijual dengan harga subsidi antara lain beras 10 kg dijual hanya Rp1.000, minyak goreng 1 liter Rp2.000, ayam potong 1 kg Rp2.000, dan telur ayam 1 rak Rp5.000. Harga super murah ini disambut antusias oleh warga pesisir. 10.000 1 karung, 5.000 telur 1 rak. Kalau satu paket itu semua berapa? Mungkin semua 50. Itu sudah dapat Beras, gula, telur, supermi sekalian. Semua itu 50.000. Berarti ini membantu. Berarti membantu kami yang bisa hidup, bisa makan. Kepala Disperindak Mimika Petrus Pali menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah membantu masyarakat di wilayah pesisir yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap. Melalui program ini, warga bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga sangat murah dibanding harga pasar. Jadi ini dalam Bapak Ibu nanti untuk membeli 1 paket, ini sudah ada beras 10 kilo, ayam 1 ekor, kemudian 1 rak telur, dan ada juga kopi, kopi, kemudian susu sama ini mie instan sama gula dengan minyak goreng. Itu harganya Rp40.000. Ya, jadi kami batasi untuk setiap pembeli dengan menunjukkan identitas KTP-nya ya. Seluruh barang yang dijual di pasar murah ludes diborong warga hanya dalam hitungan jam. Masyarakat berharap kegiatan ini terus digelar pemerintah untuk membantu warga di kampung-kampung terpencil. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Setelah lebih dari 2 bulan terhenti, akhirnya Perum Bulog kembali membuka pembelian beras hasil panen petani di Kabupaten Merauke. Kebijakan ini dilakukan menyusul instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap nasib petani di daerah lumbung pangan nasional itu. Aktivitas pembelian beras petani kembali dilakukan oleh Perum Bulog cabang Merauke. Langkah ini disambut gembira para petani yang sempat kesulitan menjual hasil panennya. Bupati Merauke Yosep Gepse menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Menurutnya, Merauke sebagai sentra produksi beras terbesar di kawasan timur Indonesia harus memiliki kepastian pasar agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Tahun ini kita surplus beras, sehingga kita berharap bahwa Bulog bisa membeli beras dari petani, dan hari ini kembali Bulog kemudian membuka gudang tetapi juga menerima beras petani. Jadi beras petani tidak dibatasi jumlahnya berapa, tapi kemudian Bulog kembali membuka peluang untuk petani bisa memasukkan beras ke Bulog seperti itu, sehingga kita bersyukur bahwa apa yang kita gumuli akhir-akhir ini kemudian dijawab oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Bappenas dan juga Bulog, sehingga beras petani bisa terserap kembali dan tidak dibatasi. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepedulian dan kepekaannya terhadap kondisi petani di Merauke. Ia berharap kebijakan ini menjadi langkah berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari ujung timur Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persipura Jayapura kembali menunjukkan ketangguhannya di kandang sendiri.
Timotera Hitam sukses menundukkan PS Barito Putra dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam lanjutan Liga 2 Pegadaian yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu. Sejak awal laga, Persipura langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Barito Putra. Tekanan tinggi dari lini depan membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Hanya 6 menit berjalan, Febrianto Uwop Mabin memecah kebuntuan lewat gol cepat, memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tunggal itu menjadi pembeda sepanjang pertandingan dan membawa Persipura unggul 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pelatih Rahmat Darmawan melakukan sejumlah rotasi dengan memasukkan Todd Rivaldo Ferre dan Yohanes Pahabol untuk menambah kecepatan serangan. Beberapa peluang emas tercipta, namun tak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dengan hasil ini, Persipura semakin kokoh di papan atas klasemen sementara Grup B Liga 2, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan di Stadion Lukas NMB. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Jalan Yobar di Merauke dipalang oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Buti. Blokade itu dilakukan oleh keluarga korban kecelakaan sejak sepekan terakhir. Pemalangan ini buntut dari kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan Buti yang menewaskan seorang ibu dan anak. Keluarga korban mengaku kecewa karena hingga kini keluarga pelaku tabrakan belum juga datang untuk berbicara dan menyampaikan itikat baik kepada mereka. Sementara warga Buti kecewa karena jalan yang biasanya mereka lewati di blokade. Ini sudah berapa lama dipalang ini di kawasan ini nih? Jadi ada kejadian itu yang waktu kecelakaan sudah. Cuma tambah hari kan dia tambah jadi tambah semakin kesini-sini semua. Jadi akses untuk warga kami atau untuk yang pakai jalan ini langsung tertutup. Oh gitu. Ya. Jadi udah berapa hari? Sudah seminggu ada? Dari kejadian hari Minggu toh. Ini hari Sabtu ya? Ini hari Sabtu pas 1 minggu. Pas 1 minggu ya? Kan tambah hari kan dia tambah kesana. Terakhir tadi yang dia punya tutup kuburan atap toh itu yang dipakai. Pihak kepolisian melalui Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, turun langsung ke lokasi pemalangan. Polisi berupaya melakukan pendekatan persuasif dan mediasi agar jalan kembali dibuka, serta kasus dapat diselesaikan dengan baik. Percaya bahwa pelaku itu tidak ditahan, segera datang lihat. Ya toh, bisa lihat, tapi mewakili saja. Jangan sampai nanti datang dia semua rame-rame datang, itu kurang bagus juga. Ya toh. Sehingga proses ini tetap berjalan. Itu tugas kami, penegakan hukum, polisi punya tugas. Terkait dengan hak-hak lain, kami tetap menghormati itu, masalah adat apa semua, ya toh, itu tetap berjalan itu tidak bisa tidak, tetap berjalan karena di Papua ini kita dahulukan juga adat, kita hormati itu. Namun adat itu kami dari pihak kepolisian tidak terlalu turut campur ke dalam. Kalau bicara fasilitasi mungkin kami fasilitasi, kami duduk dengar, ya toh. Tapi kalau kami sampai datang mengatur, oh ini begini atau ini bayar, itu bukan tugas kami. Mohon maaf. Polisi mengimbau keluarga korban tidak menghalangi aktivitas masyarakat umum dan tetap mempercayakan kasus tabrakan itu ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tawuran pelajar kembali terjadi. Kali ini keributan pecah di lingkungan SMA Negeri 2 Merauke di Jalan Nowari pada hari Jumat. Kejadian ini membuat guru dan siswa ketakutan hingga proses belajar mengajar sempat terhenti. Menurut keterangan pihak sekolah, tawuran bermula dari kasus pemalakan yang dilakukan beberapa siswa terhadap rekannya sendiri. Kejadian tersebut kemudian memicu perkelahian besar antar kelas hingga meluas di area sekolah. Polisi akhirnya datang dan melerai para siswa yang terlibat tawuran. Karena tidak memberikan uang sehingga akhirnya mereka berkelahi. Nah, di dalam perkelahian itu terlibatlah kelas-kelas yang lainnya, terutama kelas 12.3, kemudian dari 12.9. Sebenarnya mereka tujuannya dari 12.3 dan 12.9 ini untuk merelai perkelahian antara kelas 12 yang berkelahi dengan anak kelas 10 ini, karena di Palak itu mereka mau memisahkan.
Nah, usaha memisahkan itu sangat susah sehingga akhirnya dari siswa yang lain ikut-ikutan sehingga akhirnya ada yang memang dapat pukul, kemudian terjadi luka. Para pelajar yang terlibat sudah dipertemukan dan mereka sepakat berdamai dengan disaksikan orang tua masing-masing. Tidak ada Ibu, kemarin saja mungkin ada. Sekarang kita kami datang sudah. Tapi memang ada informasi ada tawuran di sini. Hingga kini situasi di SMA Negeri 2 Merauke sudah kembali kondusif. Pihak sekolah dan aparat keamanan akan bekerja sama meningkatkan pengawasan agar tawuran antar pelajar tidak terulang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemalangan di SMA Negeri 3 Merauke dipicu sengketa tanah. Akibat pemalangan sekolah, siswa terlantar. Kasus ini sudah lama terjadi, namun hingga kini berlanjut dan belum ada penyelesaian. Pemilik lahan menuntut uang ganti rugi atas tanah tempat sekolah itu berdiri, sementara pemerintah Kabupaten Merauke memastikan sekolah berdiri di atas lahan yang sah secara hukum karena ada dokumen resmi. Menurut Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya, aksi pemalangan di SMA Negeri 3 tidak tepat karena status lahan telah tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Tentu kita akan mengajak duduk musyawarah para pihak terkait ya. Kalau memang kami sudah punya sertifikat ya, artinya legalitas kan kami punya. Kami juga tetap akan membuka sekolah karena itu bagian dari fasilitas umum dan pendidikan untuk anak-anak kita. Saat ini tidak hanya di SMA 3, kemarin juga ada di Purik, terus Wasur lagi. Jadi memang kita berharap kepada pemilih Haulayat, marilah kita duduk bersama dulu. Kemudian fasilitas umum pendidikan ini juga jangan asal palang karena ini akan mengganggu anak-anak kegiatan sekolah. Aksi pemalangan di SMA Negeri 3 Merauke ini sudah 4 kali terjadi dengan tuntutan yang sama. Orang tua murid dan guru berharap pemerintah dan pemilik tanah berdialog dan menemukan jalan keluar agar aktivitas belajar mengajar tidak terus terganggu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua tahun 2019 hingga 2021. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai 43 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan terdiri dari 34 miliar dari anggaran APBN dan 8 miliar dari dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki mengatakan penetapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan hasil audit ahli keuangan negara serta 2 alat bukti yang kuat. Dalam perkara ini kerugian negara senilai 43 miliar yang masing-masing terbagi atas pengelolaan anggaran APBN sebesar 34 miliar dan pengelolaan PNBP senilai 8 miliar. Modus dalam perkara pengelolaan PNBP ini yaitu anggaran PNBP yang ditagih melebihi yang seharusnya, kemudian sisanya tidak disetorkan namun digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya rehab rumah, kemudian pembelian unit mobil dan lain sebagainya yang akan kami buktikan. Kemudian di dalam pengelolaan anggaran yang senilai 34 miliar, di situ ada anggaran yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian belanja fiktif dan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AH selaku Kepala LPMP Papua, AI Bendahara Pengeluaran, dan R Bendahara Penerima. Mereka bertiga langsung ditahan di Lapas AB Pura. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 2 miliar rupiah dan 1 mobil. Hingga kini Kejati Papua telah memeriksa 27 orang saksi dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka karena aliran uang masih ditelusuri penyidik. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal korupsi dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Eduardus Susupena kini sudah mendekam kembali di lapas Merauke. Polisi berhasil meringkus Eduardus setelah kabur dari kawalan petugas pada tanggal 23 Oktober lalu. Dari hasil pemeriksaan, terungkap Eduardus berhasil kabur berkat bantuan salah seorang petugas lapas. Eduardus diduga menyogok petugas lapas dengan uang sebesar Rp500.000 agar ia bisa berobat di luar lapas. Nama Eduardus memang masuk dalam daftar narapidana yang dijadwalkan berobat di RSUD Merauke, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Eduardus untuk melarikan diri. Kepala Lapas Kelas B Merauke Dewanto berjanji akan melakukan penyelidikan internal terhadap anak buahnya. Nah, itu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga binaan tersebut, dan tentu saja nanti ada pemeriksaan lebih lanjut kepada petugasnya. Nah, selama ini berapa petugas sudah diminta keterangan Pak terkait dengan pelarian sebelumnya itu Pak? Ya, jadi ada yang bersangkutan itu ada 1 orang konsumsi keswat, kemudian kasih binadiknya yang membawahi konsumsi tersebut, kemudian ada dokter lapas, kemudian ada beberapa staf keswat. Sebenarnya sudah kami periksa juga, sudah kami kirimkan ke atasan kami di kantor wilayah, tapi itu nanti perlu tindak lanjut yang akan diberikan. Yang jelas ada sanksi Pak ya? Oh, jelas ada sanksi. Ada sanksi. Jelas itu kalau misalkan terbukti gitu kan. Pihak lapas sejauh ini sudah memeriksa seluruh petugas lapas yang bertugas saat kejadian berlangsung. Namun pengakuan Eduardus akan memperjelas siapa petugas lapas yang bertanggung jawab. Eduardus merupakan narapidana yang terlibat kasus kepemilikan senjata rakitan dan 4 bulan lagi ia akan bebas dari lapas. Akibat perbuatannya, Eduardus akan mendekam di lapas Merauke lebih lama lagi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.